Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Radio Manggala FM yang dirahmati Allah, sengaja pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tema tausiah pada sore hari ini tentang sejarah dan perayaan Idul Fitri, karena dalam beberapa hari lagi kita bersama-sama akan merayakan atas kemenangan kita setelah sebulan penuh melawan hawa nafsu duniawi, menahan lapar dan haus sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Manggala FM yang dirahmati Allah, berbicara tentang Idul Fitri, begitu besar antusiasme masyarakat Indonesia dalam merayakannya. Hingga saat ini tidak satupun negara Islam di Indonesia yang mampu menandingi masyarakat Indonesia dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, bahkan masyarakat Arab sekalipun. Hal ini dapat diamati dengan begitu beragamnya makanan-makanan khas Lebaran maupun makanan-makanan khas daerah yang dipersiapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semua lapisan masyarakat berlomba-lomba mempersiapkan baju untuk dipakai di hari Lebaran. Kemudian kita juga sering mendengar istilah mudik Lebaran, ampau Lebaran, atau kalau orang Maduranya itu bilang ontalan dan lain-lain. Nah, apakah ini salah? Tentu saja tidak, karena hal ini justru akan menjadi ciri khas dan identitas tersendiri bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Para pendengar Radio Manggala FM yang dirahmati Allah, bagi saya perlu kita untuk mengetahui sejarah dan hakikat Hari Raya Idul Fitri agar kita tidak hanya bisa merayakan tanpa bisa menerapkan, mengimplementasikan, merenungi dalam kehidupan sehari-hari. Hari Raya Idul Fitri pertama kali dirayakan oleh umat Muslim pada tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan peristiwa Perang Badar. Saat itu Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan. Perang Badar terjadi karena aksi monopoli pasar dan blokade aktivitas dagang oleh kaum Quraisy Mekah terhadap Muslim Madinah pada waktu itu. Kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dengan jumlah pasukan 1000 tentara lengkap dengan peralatan perangnya, sedangkan Nabi Muhammad yang memimpin sendiri Perang Badar hanya membawa 300 sahabat yang kemudian menuju Badar, kota Badar maksudnya. Peristiwa menangnya Perang Badar ini menjadi makna tersendiri bagi kaum muslim pada waktu itu, di mana kaum muslim yang selama itu dicemooh, dicaci, dimaki, berbalik menjadi kaum yang disegani dan dihormati. Saat itu kaum muslimin merayakan dua kemenangan. Kemenangan yang pertama, kemenangan atas Perang Badar yang disebut kemenangan secara sosial. Kemudian kemenangan yang kedua, kemenangan spiritual, yaitu kemenangan atas pencapaian spiritual puasa Ramadan setelah berjuang menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Para pendengar Radio Manggala FM yang dirahmati Allah, jauh sebelum agama Islam turun, pada waktu itu masyarakat Arab sudah memiliki dua perayaan, yaitu perayaan Nairus dan Mahrajan, di mana perayaan-perayaan tersebut diadopsi atau diambil dari zaman Persia kuno
Dan di mana dalam merayakan perayaan-perayaan itu masyarakat Arab jahiliyah biasanya mengisinya dengan pesta pora, minuman keras, dan berdansa dengan para wanita. Maka sejak kemenangan atas perang Badar, Rasulullah SAW mengganti perayaan Nairus dan Mahrajan dengan perayaan Idul Fitri. Sebagaimana sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha qad abda'ahuma khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitri. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengganti hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Para pendengar Radio Manggala FM yang dirahmati Allah, dapat kita simpulkan dari sejarah hadis Rasulullah dan beberapa keterangan yang telah kami sampaikan bahwa hakikat dari perayaan Idul Fitri adalah merayakan kemenangan iman dan ketakwaan atas nafsu duniawi di medan jihad Ramadan. Dalam arti kata, kita seseorang umat muslim yang berpuasa di bulan Ramadan telah berhasil menjinakkan hawa nafsu selama bulan Ramadan, sehingga jiwa dan hati kita kembali fitri dan kita layak untuk merayakan kemenangan hari raya Idul Fitri tersebut, tentunya dengan cara yang baik dan benar. Sementara saat merayakan kemenangan di hari yang fitri, kita sebagai umat muslim juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang disebut dengan zakat fitrah kepada mustahik, itu orang-orang yang tergolong berhak menerimanya. Hal ini dimaksudkan agar kemenangan di hari raya Idul Fitri dapat dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kaya, miskin, tanpa membeda-bedakan kedudukan dan status sosial. Para pendengar Radio Manggala FM yang dirahmati Allah, kita juga diajarkan oleh Rasulullah dalam merayakan Idul Fitri. Lalu bagaimana merayakan kemenangan Idul Fitri yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya melalui sunnah-sunnahnya saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan perasaan gembira. Dan kita boleh bersenang-senang tetapi dengan sewajarnya, karena pada hakikatnya Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa dan telah berhasil menjinakkan hawa nafsu duniawi, menahan lapar dan dahaga. Yang kedua, makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana hadis yang telah diterangkan dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, dahulu Nabi SAW tidak keluar pada pagi hari Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa kurma, dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian mengeraskan bacaan takbir di hari raya Idul Fitri, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu keluar dari rumahnya pada 2 hari raya, beliau mengangkat tangannya dengan tahlil dan takbir. Yang keempat, kita disunahkan berjalan kaki menuju tempat sholat id, sebagaimana hadis riwayat Ali radhiyallahu an, ia berkata, termasuk dari ajaran Nabi SAW adalah keluar pada hari raya dengan berjalan kaki, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan disunahkan pula untuk melewati jalan yang berbeda saat pulang dengan jalan yang dilalui saat berangkat, sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, dahulu pada hari raya Rasulullah SAW melalui jalan yang berbeda untuk pergi dan pulangnya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang kelima, kita disunahkan atau dianjurkan untuk sholat id, di mana sholat id itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, yang dilaksanakan secara berjamaah
pada waktu matahari terbit dan meninggi. Sebagaimana hadis yang diterangkan oleh Abbas radhiyallahu an, ia berkata, saya menyaksikan hari Idul Fitri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu an. Mereka menjalankan salat sebelum khutbah, kemudian berkhutbah sesudahnya. HR Bukhari. Yang keenam, kita disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Sebagaimana Jabir radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah dikenakannya pada saat 2 hari raya dan hari Jumat, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kemudian yang terakhir, kita disunahkan untuk silaturahmi, dan alhamdulillah masyarakat Indonesia menggunakan Hari Raya Idul Fitri ini untuk ajang silaturahmi, baik itu terhadap tetangga, masyarakat sekitar, maupun saudara-saudara yang jauh maupun yang dekat. Dan hal ini sudah menjadi tradisi yang kita pertahankan bertahun-tahun, karena memang silaturahmi itu diperintahkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dapat meraih kemenangan di Hari Raya Idul Fitri ini dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.